Jadi kemarin itu ada yang komentar, Bun, aku pengen sembuh kayak Bunda, tapi aku tuh nggak bisa nggak makan pedas. Jadi makanan aku tuh harus pedas. Nah, jadi di sini aku bakal jawab karena terjadi juga sama rekan kerja aku, seorang laki-laki, dia itu udah radang lambung, radang usus, anxiety, gastritis. Dia tuh nggak mau menghindari pantangan, terutama cabai. Tapi aku tuh selalu memberikan dia motivasi, memberikan dia masukan-masukan. Alhamdulillah saat ini menghindari pantangannya dan dia udah sembuh total. Alhamdulillah ya. Jadi kita tuh wajib ya punya teman, nggak boleh menyendiri, karena kita tuh butuh dukungan dari orang-orang yang kita sayang atau orang-orang di sekitar kita. Karena kalau misalnya kita curhatnya sama bukan pejuang asam lambung, itu percuma karena mereka nggak ngerti. Ah, kamu lebay, dikit-dikit dipikirin. Aku tuh sering digituin dulu ya. Jadi kalau mau cerita ya, kalau nggak ke dokter ya sama-sama pejuang asam lambung. Makanya aku tuh senang buat video buat kalian agar kalian semangat, agar kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Aku tuh selalu semangat dan senang memberikan kalian motivasi ya, karena banyak banget yang request, kadang banyak yang komentar, nge-DM aku, nge-WA aku. Mohon maaf kalau misalnya aku tuh jarang banget balas DM ataupun WA ya. Aku tuh buka DM biasanya seminggu atau 10 hari sekali. Mohon maaf ya, karena kadang aku bingung, aduh yang mana dulu ya yang aku jawab. Dan kenapa aku nggak jawab, karena semua jawabannya itu udah ada di video-video aku. Oke lah ya, kalian pengen cari teman atau teman curhat misalnya agar kalian tenang. Tapi mohon maaf ya, karena aku juga manusia biasa, aku juga ada beberapa kegiatan. Jadi mohon dimaklumin ya kalau misalnya aku lambat balas. Tapi bukan aku nggak peduli, aku justru kalau misalnya buatin video baru lagi agar kalian melihat jawabannya, berarti aku buatan di video ya. Mudah-mudahan kalian yang saat ini masih berjuang tetap semangat. Yakinkan pada diri kalian, kalian pasti sembuh. Asam lambung itu nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau misalnya kalian udah tahu GERD, misalnya udah tahu ada asam lambung, ada tukak, ada luka misalnya, atau ada radang, tapi tetap aja nggak mau menghindari pantangan, nggak mau minum obat-obatan, kemudian nggak mau menerapkan 3P, itu yang akan membahayakan diri kalian. Tapi kalau misalnya kalian udah ikhtiar, udah minum obat, udah mengikuti resep-resep dari dokter, saran-saran dari motivator atau teman-teman yang sudah sembuh dari asam lambung, kalian pasti sembuh. Yang jelasnya jangan bandel ya. Dan satu lagi, kalian harus happy dan harus bersyukur. Oke, di video kali ini aku bakal jawab ya. Ini pertanyaannya sebenarnya dari TikTok, tapi juga ada yang di IG. Kebetulan dia juga udah subscribe aku, terima kasih. Aku lupa namanya karena saking banyaknya ya yang nanya. Jadi dia tuh pengen sembuh. Dia tuh juga gastritis ya, gastritis. Kemudian juga ada anxiety atau kepanikan. Yang menjadi permasalahannya itu adalah dia tuh nggak mau menghindari pantangan. Aku juga bingung ya, karena dia tuh minta saran ke aku, Bun, aku juga gastritis, aku juga ada sama sensasinya kayak Bunda, tapi aku nggak mau menghindari pantangannya. Soalnya kalau misalnya aku menghindari pantangannya, kalau misalnya nggak makan pedas, aku tuh nggak bisa tidur, aku malah nggak mau makan. Nah ini nih yang salah nih ya. Aku tuh nggak menyalahkan dia, tapi mungkin ini faktor kebiasaan dari kecil, karena aku juga mungkin dari kecilnya itu nggak dibiasain makan pedas, sehingga sampai segede atau sudah tua gini, udah 30-an umur, aku tuh nggak benar-benar suka sama yang makanan pedas. Jadi sama dengan subscriber aku ini, Bun, aku pengen sembuh kayak Bunda, tapi aku nggak bisa menghindari pantangannya. Aku tuh suka makan gorengan ya, dia tuh suka makan gorengan dan yang terutama cabai. Nasi sama cabai aja katanya udah itu aja. Tapi dia juga gastritis, GERD, dan anxiety. Lah gimana mau sembuh ya enggak? Nah dan ini sama halnya yang terjadi sama teman kantorku, tapi aku nggak wawancara dia ya. Kemarin aku wawancara dia, cuman aku lagi sibuk, dia juga lagi sibuk, ya udahlah ya. Tapi intinya teman kantor aku ini, dia tuh udah radang usus, kemudian ada GERD. Dia nggak bisa makan kalau nggak makan cabai. Dia nggak mau makan seharian kalau nggak ada sambal. Ini luar biasa. Dan dia tuh seorang pengantin baru.
Makanya aku tatar baik-baik ya di kantor. Kebetulan teman kantor aku nganggap dia saudara aku, makanya dia mau ngedengerin aku. Makanya kalau misalnya orang-orang yang udah nelpon aku, kalau misalnya udah aku tatar, itu pasti mereka langsung membaik ya, banyak juga yang udah sembuh. Terima kasih Bun ya yang sudah memberikan motivasi, karena aku tuh kalau ngomong mungkin agak nadanya kayak tegas gitu, karena aku sayang sama kalian, aku pengen kalian juga sembuh. Sama halnya dengan yang pertanyaan kemarin, boleh nggak sih Bun cara-cara lain selain menghindari pantangannya? Ini aku bakal kasih tahu dulu penyebab dari asam lambung GERD anxiety itu ada beberapa faktor ya. Ada namanya dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Aku itu diagnosanya dispepsia organik karena aku ada radang lambung, gastritis anxiety ya. Jadi hal yang aku harus lakukan adalah mengontrol pikiran aku dan juga menghindari beberapa makanan yang tidak aman atau sensitif sama lambung aku. Dan itu udah aku tahu ya, dan aku udah tahu apa aja sih yang sensitif sama lambung aku. Jadi menurut aku kalau misalnya yang kalian diagnosanya udah gastritis, udah GERD, anxiety, itu wajib menghindari pantangan. Aku nggak bisa Bun, tapi aku harus makan pedas. Bisa, karena kamu nggak mau, jadi nggak ada kemauan ya, nggak ada kemauan dari dalam diri kamu, itu nggak ada kemauan, makanya kamu nggak mau menghindari pantangan. Contohnya adalah teman kantor aku ini, dia itu udah umurnya udah sekitar 20-an lebih lah ya, 28. Dia nggak mau menghindari pantangan dengan alasan dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan tanpa cabai. Aku tatar baik-baik seharian di situ, kamu mau sembuh nggak? Mau gitu. Jadi pikirkan keluargamu, jangan pikirkan dirimu sendiri, jangan egois gitu. Orang-orang di sekelilingmu itu panik kalau kamu sakit, karena teman aku ini udah radang usus juga, dia GERD juga, lambung juga, makanya dia itu benar-benar lengkap penyakitnya tapi nggak mau menghindari pantangan. Kemudian aku memberikan masukan, berikan beberapa saran, tolong deh kamu pantang aja beberapa hari, beberapa bulan. Kalau nggak bisa hari ini, dikurangi aja, misalnya hari ini makan sambalnya segini, perlahan-lahan. Aku kasih tahu, ingat istri kamu, ingat orang tua kamu. Aku tuh kasih tahu dia benar-benar, akhirnya dia mau. Iya Bun, aku mau deh, karena dia ngeliat aku udah sembuh, teman-teman aku cowok-cowok yang lain juga udah sembuh. Akhirnya dia berhenti total makan cabai. Ya itu karena memang kita tuh harus ada motivasi, ya, ada motivasi dari keluarga, dari orang-orang sekitar. Meskipun dia pengen sembuh, tapi kalau misalnya nggak ada kemauan dari dirinya, itu susah. Kemauan dari dirinya itu dengan cara apa ya? Itu orang-orang terdekatnya ya, karena aku dekat sama dia, jadi aku memberikan dia motivasi, memberikan dia pandangan-pandangan. Kamu berpikir panjang, oke lah kamu sakit, tapi ingat istri kamu, ingat keluarga kamu itu masih butuh kamu. Akhirnya dia mau menghindari pantangannya, nggak makan cabai. Pokoknya jangan egois intinya. Dan kita tuh kalau misalnya udah menghindari pantangannya, udah konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter dan mengontrol pikiran, yakin pasti sembuh. Kalian gak usah takut, yang jelasnya jangan bandel. Sama halnya dengan bertanya kemarin, aku gak bisa menghindari pantangannya. Bisa, pasti bisa. Kamu kalau misalnya gak mau menghindari pantangan, berarti kamu gak sayang sama keluarga kamu, gak sayang sama diri kamu. Kalau kamu sayang sama diri kamu, ya hindari dulu pantangannya. Kalau misalnya sayang sama anak, misalnya sayang sama keluarga, ya jadi seperti itu ya, harus bisa menghindari pantangannya. Aku tuh trauma, jadi apapun yang disarankan dokter kemarin itu aku jalani. Kecuali misalnya aku nggak cocok nih, aku ngomong lagi, dok aku nggak cocok, maaf, aku minta ganti obat ya. Jadi kalian pasti bisa kok ya, yang penting ada kemauan dari diri kalian. Harus menciptakan kalau aku harus sembuh. Jadi harus ada kemauan dari diri kalian. Jangan orang lain yang sibuk, kamu juga harus ada kemauan, harus bisa ngelawan si penyakit itu. Jangan membiarkan penyakit itu terus bersarang di badan kamu. Ya dengan cara itu, selain pantangannya, pola pikir, pola hidup sehat intinya, dan juga makanannya terutama. Dan itu teman kantor aku, dia tuh nggak bisa kalau pagi tuh nggak ngopi.
Akhirnya saat ini diganti dengan air hangat tiap pagi, dan dia tuh sarapan setiap pagi, bawa bekal dari rumah. Aku tuh senang dia udah sembuh saat ini, udah bekerja lagi normal. Tadinya dia izin mulu, izin sakit masuk rumah sakit lagi. Tapi alhamdulillah ya, emang motivasi kita itu dari orang-orang terdekat yang berikan semangat ya. Karena kita itu emang nggak bisa sendirian, apalagi yang udah GERD, yang anxiety, kita tuh harus bergabung sama orang-orang terdekat kita. Makanya kalau kalian mau curhat, misalnya mau cerita yang terkait GERD, asam lambung, nggak bisa sama orang yang biasa, kecuali yang udah berpengalaman. Karena aku juga dulu pernah cerita sama teman-teman aku, mereka tuh nggak ngerti, kamu lebay apa dipikirin. Padahal aku yang ngalamin itu udah luar biasa. Jadi aku itu dulu selalu curhatnya ke dokter dan juga ke teman-teman yang udah sembuh dari GERD. Makanya aku pemulihannya cepat ya. Mudah-mudahan kalian yang sering nonton video-video aku juga lekas sembuh ya. Aku tuh selalu berdoa, selalu berharap kalian juga sembuh, kita sembuh sama-sama. Ayo bangkit dan semoga bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala dan makan normal. Oke ya, cukup sekian untuk share aku kali ini. Aku tuh nggak mau panjang-panjang videonya, takut kalian bosan ya. Biasanya kan harus panjang lebar dulu ngejawab ini itu. Dan ada pun nanti kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, kalian boleh komen. Nanti aku buatkan lagi videonya, atau aku bakal balas di komentar-komentar kalian. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.